Kejadian ini terjadi di tahun 2008 saat aku masih duduk di bangku kuliah salah satu perguruan tinggi di Bandung. Hari itu aku masih menemani ibuku menjaga nenekku di salah satu rumah sakit umum yang berada di luar kota Bandung. Nenekku sudah hampir 1 minggu lamanya dirawat di sana. Karena aku kebetulan sedang libur panjang saat itu, maka waktu liburku diisi untuk menemani ibu mengurus nenek di sana. Aku bagian jaga malam, jadi jika nenekku tengah malam ingin ke kamar mandi, aku yang akan mengantarnya. Atau mungkin jika nenekku di tengah malam haus ingin minum, aku pula yang membantunya mengambilkan gelas. Serta tak lupa aku selalu mengecek di tengah malam. Jika cairan infusnya habis, maka aku harus bergegas menghubungi suster. Suasana di kamar itu lumayan sepi, karena aku lihat hanya ada 2 pasien saja dari total 4 ranjang yang ada di ruangan itu. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Seluruh keluarga besarku satu persatu datang menjenguk hingga membuat ruangan menjadi lebih ramai dan menyenangkan. Hari itu adalah hari terakhirku di sana, karena jatah liburku sudah habis, dan besok hari pertama aku masuk perkuliahan lagi. Aku pun berpamitan pada keluarga besarku. Mereka pun mengucapkan terima kasih karena selama seminggu ini aku menjaga nenek dengan baik. Sebelum pulang, keluarga besarku berpesan karena nanti aku akan berangkat dengan bis malam. Mereka menyarankan agar aku langsung ke terminal saja, jangan menunggu di pintu masuk tol. Aku pun mengiyakan mereka. Setelah berpamitan, aku pun pulang dulu ke rumah nenekku untuk membereskan baju-bajuku sebelum akhirnya berangkat ke terminal. Saat itu waktu menunjukkan jam 7:30 malam. Setelah berkemas, aku pun segera berangkat menuju terminal. Kebetulan saja di depan gang rumah nenekku ini ada tukang ojek pangkalan yang sedang menunggu penumpang. Aku segera minta diantarkan ke terminal agar tidak ketinggalan bis. Hari itu entah kenapa, aku berasa lelah sekali. Rasanya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, pegal-pegal semua. Jujur saja aku memaklumi kondisi fisikku saat itu. Karena selama seminggu menjaga nenek, aku selalu kebagian jaga malam. Mungkin jam tidurku berantakan. Meskipun mengantuk kadang di siang hari, aku malah tidak bisa terpejam sama sekali. Padahal malamnya harus berjaga. Saat lelah inilah kemudian aku merasa selama perjalanan dari rumah nenek ke terminal terasa sangat jauh. Ditambah jalanan lumayan macet ketika itu. Sampai aku melihat di seberang jalan ada sebuah bis ke arah Bandung yang lumayan banyak berseliweran.
membuatku jadi berpikir untuk merubah rute ojekku. Dan kuputuskan tidak jadi ke terminal, melainkan menunggu saja di dekat pintu masuk tol yang jaraknya sudah dekat dari tempatku tadi. Supir ojek pun mengantarkanku. Setelah sampai, aku membayar ojek itu, dan aku pun berdiri di pinggir jalan sambil menunggu bis yang akan datang. Aku duduk di sebuah pagar pembatas jalan yang biasanya ada di jalan tol. Memang biasanya sebelum masuk pintu tol, bis kadang suka berhenti untuk mengambil penumpang. Sesekali kulirik kiri dan kanan, siapa tahu ada penumpang lain yang juga sedang menunggu bis dan bisa ku ajak ngobrol. Berhubung ketika itu sepi, tidak ada siapa-siapa, hanya aku. Aku pun akhirnya mengambil handphoneku untuk mengusir rasa sepiku. Tapi sialnya, saat itu handphoneku lowbat, tinggal 7% lagi. Aku lupa mengecasnya. Untuk menghemat baterai, aku akhirnya matikan handphoneku, karena aku pikir siapa tahu ketika sampai Bandung aku membutuhkannya. Meskipun kiri kananku sepi tak ada penumpang, kulihat jalanan lumayan ramai ketika itu. Dan tiba-tiba hujan gerimis turun di malam itu. Aku segera berlari kecil mencari perlindungan, dan aku menemukan sebuah pohon besar yang daunnya rimbun. Lalu aku berjalan ke sana sekedar untuk melindungi diriku agar tidak kebasahan oleh air hujan. Aku berteduh di bawah pohon besar itu. Lama-kelamaan, hujan semakin lama turun semakin deras. Aku berteduh sambil terus melihat ke arah jalan. Dari kejauhan terlihat sebuah bis melintas ke arahku. Aku coba perhatikan, begitu aku akan memberhentikannya, ternyata itu bukan jurusanku. Terpaksa aku harus menunggu lagi hujan-hujanan di sana. Satu persatu bis yang melintas ke arahku, aku perhatikan dengan seksama. Tapi yang tujuan ke Bandung belum ada. Aku merasa salah mengambil keputusan. Kalau saja tadi aku menunggu di terminal, mungkin aku tidak akan kehujanan seperti ini. Dan tak terasa, waktu menunjukkan jam 9:30 malam. Gerimis pun sudah mulai mereda. Aku mulai perlahan keluar dari tempatku berteduh di bawah pohon itu, dan mulai berjalan ke pinggir sekitaran jalan tol tadi. Dan ketika itu, kulihat ada sebuah bis yang lumayan besar yang berjalan perlahan. Dengan jelas ku baca tulisan di atas bis itu adalah tujuan Bandung. Segera aku berlari dan melambaikan tanganku untuk memberhentikannya. Begitu bis itu melintas di depanku, seorang kondektur yang ada di dalamnya kemudian berteriak, "Sudah penuh, Mas." Begitu katanya.
Bus pun terpaksa melaju lagi. Lagi-lagi aku kecewa. Rasa penyesalan muncul kembali kenapa tidak memaksakan diri saja ke terminal. Dan keluarga besarku pun berpesan agar aku naik di terminal saja. Kondisi jalan sudah semakin mulai sepi. Kendaraan yang melintas pun kuperhatikan mulai berkurang intensitasnya. Aku berniat untuk kembali saja ke rumah nenek dan beristirahat malam hari itu. Namun begitu aku baru berjalan beberapa langkah saat akan balik pulang ke rumah nenek. Aku lihat lagi ada sebuah bis yang datang ke arahku. Di kaca depan bis itu tertulis Bandung. Aku pun mengangkat tanganku sebagai tanda agar bis itu berhenti dan benar saja, bis itu berhenti. Akhirnya, setelah sekian lama, aku menunggu datang juga bis tujuanku. Aku bertanya pada kondekturnya, "Bandung, Pak?" Dia pun mengangguk. Tanpa pikir panjang, aku langsung naik melalui pintu depan dan mulai mencari kursi yang masih kosong. Kondisi bis itu lumayan penuh. Kuperhatikan sekitar sampai kulihat ada kursi kosong yang ada di belakang, dekat dengan pintu keluar. Mungkin urutan ke-33 atau 34. Aku pun melangkahkan kakiku ke sana. Sambil berjalan ke kursiku, sesekali kulihat penumpang yang lain, hampir semuanya dalam posisi tertidur. Pemandangan yang sangat wajar ketika kamu naik bis malam. Begitu sampai di kursi, aku segera duduk, mengatur posisi kursi agar sedikit turun ke belakang, lalu menyandarkan tubuhku yang sudah sangat lelah. Aku berharap segera tidur dan bangun ketika sudah sampai di Bandung. Sambil berusaha untuk tertidur, mataku memperhatikan sekeliling bis ini. Aku perhatikan bis ini sangat bagus. Terlihat kursinya baru dan empuk. Setiap sisi bisnya tidak ada lecet sedikit pun. Karpetnya bersih. Kain gordennya pun wangi. Bahkan seingatku, suara mesin bis ini pun mulus sekali. Nyaris tidak terdengar berisik. Bis ini pun cukup luas, sehingga kakiku enak sekali untuk diselonjorkan. Aku tersenyum puas. Mudah-mudahan aku tidur malam ini dengan nyenyak. Kuarahkan pandanganku ke sebelah kiri, dan ternyata bis ini sudah masuk ke jalan tol. Hujan gerimis pun kembali turun membasahi jendela, semakin mendukungku untuk terlelap malam itu. Tak terasa dinginnya AC membuat mataku terpejam untuk waktu yang entah berapa lama, sampai tiba-tiba aku terbangun ketika bis ini berhenti.
bis ini berhenti dan ketika aku lihat dari jendela, sepertinya bis ini sedang berhenti di tempat peristirahatan. Karena aku lihat di depan sana ada tempat makan. Aku perhatikan sekeliling bis ini kosong. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin semua penumpangnya sedang istirahat, makan, atau ke kamar mandi. Ketika itu, aku tidak ingin ke kamar mandi ataupun makan. Sehingga aku pun melanjutkan kembali tidurku. Belum sempat ku pejamkan kembali mataku, aku teringat bahwa aku belum ditagih untuk membayar tiket. Lalu aku pun coba bangun dari kursiku. Dan ketika aku hendak bangun, kulihat di seberang tempat dudukku ada seorang pria yang sangat kurus yang sedang memandangiku. Posisi badannya tegap menghadap ke depan, namun kepalanya menengok ke belakang ke arahku. Iya, setengah menunduk. Jadi bisa kulihat dengan jelas wajahnya meskipun agak sedikit tertutup oleh pundaknya. Saat itu kulihat balik, orang itu tetap saja memandangiku dengan senyum yang sedikit aneh menurutku. Ngapain bapak-bapak kurus ngeliatin terus senyum gitu? Aneh deh. Karena merasa tidak nyaman, aku pun segera meninggalkan dia dan turun dari bis untuk mencari kondektur. Aku berjalan menuju tempat makan itu, namun anehnya tempat makan itu sepi. Tidak ada orangnya. Ku cari-cari ke setiap sudut tempat ini, tidak ada seorang pun yang bisa kutemui. Aku pun tidak mau ambil pusing, lalu berjalan kembali ke dalam bis dan melanjutkan tidur. Ya, paling nanti kalau ditagih juga dibangunin. Begitu pikirku. Aku kembali masuk ke dalam bis, dan anehnya pria kurus yang tadi memperhatikanku dengan aneh, kini dia sudah tidak ada. Iya, mungkin dia turun di tempat makan tadi. Sudahlah, aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Aku coba tidur kembali. Namun baru saja mataku terpejam beberapa detik, terdengar suara gaduh. Berisik. Awalnya aku sempat mencoba mengabaikan suara itu, tapi semakin lama suara itu semakin berisik. Suara apa sih? Didorong rasa penasaran dari mana sumber suaranya, aku pun mencari tahu. Ternyata suaranya dari belakang kursi yang paling ujung di belakangku. Dari kursiku terlihat sebuah dus berwarna coklat dengan ukuran yang tidak terlalu besar yang bergerak-gerak. Seperti ada yang akan keluar dari dalam dus itu. Iya, aneh. Dus itu terus bergerak
seperti meronta akan ada sesuatu yang keluar dari dus itu. Aku coba mendekati dus itu. Gerakannya semakin kencang. Jujur aku sedikit takut. Bayanganku ini bisa jadi ular atau binatang lainnya. Sebenarnya aku agak ragu juga untuk membukanya. Tapi karena terus bergerak dan berisik, dan ketika itu tidak ada orang lain yang mendekati dus itu lagi, aku beranikan diri untuk membukanya. Dan perlahan dus itu kubuka, dan ternyata di dalamnya ada sebuah plastik hitam. Iya, ada sesuatu yang terbungkus sebuah plastik berwarna hitam. Aku coba menyentuh plastik hitam itu. Perlahan ku geser. Terlihat ada sesuatu dari balik plastik hitam itu. Aku mulai menerka-nerka apa yang ada di dalam plastik hitam itu. Sesuatu yang cukup besar, seukuran genggaman tangan, berserabut hitam. Aneh. Dan ketika ku buka, lebih luas lagi plastik hitam itu. Astaga, jantungku benar-benar dibuat terkejut setengah mati karena tiba-tiba saja benda yang sudah setengah terbuka, terbungkus plastik itu bergerak dan berbalik menghadapku. Dan itu adalah sebuah kepala seorang pria yang sedang tertawa sambil memandang memelototiku. Refleks aku lempar dus itu dan kepala itu seketika bergerak-gerak dan melompat keluar dari dus itu, menggelinding di antara kursi yang berjejer di barisan paling belakang. Ku ingat betul mulutnya menyeringai dengan matanya yang melotot ke arahku. Wajah seorang pria yang pucat, yang sekujur kulit wajahnya penuh dengan luka. Dan seketika itu tercium bau busuk yang menyeruak di dalam bis itu. Aku yang ketakutan dan panik berusaha berlari keluar dari bis itu sambil berteriak minta tolong. Saat aku berlari keluar dari bis itu, aku pun menengok ke arah belakang, memastikan bahwa sosok kepala buntung itu tidak mengejarku. Namun, ada yang janggal. Baru kusadari satu hal, bahwa bis ini bukan lagi bis yang bagus yang tadi ku naiki. Kini berubah menjadi sebuah bangkai bis yang terbengkalai. Iya. Aku terus berlari ke arah pintu keluar warung makan yang kosong itu. Terus berteriak mencari pertolongan. Tolong! Tolong! Meskipun sama sekali saat itu tidak ada satu orang pun di sekitar sana.
Namun aku terus berusaha mencari pertolongan. Dan sampailah aku bertemu dua orang bapak-bapak yang menghampiriku. Kedua bapak itu pun mendengar suara teriakanku dan akhirnya mendekatiku. Aku pun dibawa oleh bapak itu dan coba ditenangkan. Kenapa aku sampai berteriak-teriak? Aku pun menceritakan apa yang kualami. Bapak itu pun kemudian bertanya di mana aku melihatnya. Aku pun mengajak kedua bapak itu menuju lokasi bis yang berhenti dan juga warung makan yang tadi. Namun saat kutunjukkan lokasinya ke kedua bapak-bapak itu, kami pun saling memandang keheranan karena tempat bis yang tadi berhenti juga warung makan yang kulihat tadi ternyata sebuah area pemakaman tua yang di dalamnya ada semacam bangunan sisa-sisa bekas terbakar. Aku syok setengah mati melihatnya. Kedua bapak itu pun mencoba menenangkanku dan mengajakku ke tempat yang lebih aman, sebuah warung kopi yang berada di dekat sana. Mereka pun menyuguhkanku teh manis hangat dan menjelaskan bahwa banyak sekali kejadian di jalan raya ini. Katanya mulai dari kecelakaan, lihat penampakan sosok yang akhirnya membuat kecelakaan juga, korban tabrak lari yang tergeletak di pinggir jalan, namun setelah didekati korbannya hilang, bahkan dibawa oleh bis gaib. Dan mungkin itu yang kualami. Mereka pun menjelaskan kalau aku terlihat oleh kedua bapak itu sedang berlari-lari mengelilingi bangunan bekas terbakar di pemakaman tua yang memang sudah lama sekali tidak terurus. Sampai akhirnya mendengarku meminta tolong dan barulah mereka berani mendekatiku. Salah seorang bapak tadi pun mengantarkanku mengambil tas yang tertinggal di bis gaib tadi yang sebenarnya tidak ada. Dan ketika itu posisi tasku itu sudah bersandar di sebuah papan batu nisan salah satu kuburan yang ada di sana. Mungkin keluarga besarku sudah tahu tentang kejadian-kejadian ini, makanya menyuruhku untuk tidak menaiki bis, tidak dari terminal. Perjalanan malam itu menjadi perjalanan yang sangat menyeramkan untukku, dan aku tidak mau mengulanginya lagi.